Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Arsy Andini, beliau adalah Executive Director IDEA. Ya Mbak Arsy, kita akan lanjutkan kembali begitu perbincangan yang menarik terkait dengan pertumbuhan industri e-commerce Indonesia yang terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tadi sudah disampaikan dari bagaimana upaya IDEA juga menjaga produk-produk lokal begitu dalam bersaing dengan produk-produk asing. Nah mungkin bisa dijabarkan lebih jauh lagi tidak seperti apa sih upaya-upaya kita juga untuk menekan gempuran produk-produk impor begitu yang masuk ke Indonesia. Meskipun tadi Anda katakan ada beberapa juga perusahaan e-commerce yang sudah melarang lah paling tidak akan menampilkan lagi produk-produk dari luar negeri, Mbak Arsy. Ya, jadi kalau kita lihat memang mengusung dari berbagai gerakan digitalisasi yang tadi saya mention, Oke. kita memberikan benefit kepada UMKM, salah satunya dalam gerakan BB itu kita kan bekerja sama dengan seluruh kementerian dan lembaga agar semakin luas menyediakan akses digitalisasi. Jadi agar manfaatnya dirasakan oleh orang banyak, tak hanya mengajak pelaku UMKM untuk membuka toko online, ya, jadi kami juga gencar melakukan pelatihan agar keahlian digitalnya juga berkembang dan mereka juga akan mampu mencatatkan kualitas pemasaran. Yang penting nih Mas, kualitas pemasaran dan transaksi sesuai harapan. Betul. Karena onboard aja tidak cukup, tapi kita menjaga kualitasnya, peningkatan kualitas produk dan juga transaksinya tercapai. Itu sih sebenarnya tujuan utamanya untuk pendampingan UMKM. Ya, data dari Kementerian Perdagangan begitu hingga semester 1 tahun ini ada sekitar 4 ribuan lebih konsumen yang mengadu ya terkait dengan permasalahan mungkin belanja melalui online ataupun melalui e-commerce seperti pengembalian dana, pengembalian produk yang tidak sesuai. Nah, bagaimana nih upaya-upaya IDEA sehingga bisa meminimalisasi lagi begitu pengaduan-pengaduan ataupun keluhan-keluhan dari konsumen e-commerce? Oke. Jadi salah satu dampak pandemi adalah meningkatnya jumlah seller, penjual, dan konsumen baru di industri e-commerce. Jadi memang para konsumen baru ini masih harus diedukasi bagaimana cara berbelanja online yang aman dan tepat ya Mas. Jadi sama seperti belanja konvensional di pasar misalnya, Yes. konsumen akan bertanya dulu tentang produk tersebut, mendengar rekomendasi konsumen sebelumnya juga sebelum transaksi, apalagi secara online yang produknya tidak bisa kita lihat langsung kualitasnya, jadi Betul. sellernya kita tidak ketemu langsung gitu. Jadi perlu sekali melihat rating toko, membaca deskripsi produk secara detail, melihat review konsumen sebelumnya. Jadi jangan hanya melihat harganya lebih murah nih gitu kan, Iya, iya. tapi jika semua sudah dilakukan dan masih ada yang salah, ajukan ke platform. Jadi tindak lanjutnya di platform, platform akan menindaklanjuti seller sampai tuntas jika ingin pembayarannya dicairkan. Nah, jadi semua itu sudah ada jalurnya, hanya saja Oke. perlu edukasi dan sosialisasi lagi nih Mas, lebih kencang Ya. gitu, supaya kita juga minta bantuan teman-teman media nih khususnya untuk edukasi Betul. ini. Nah, dari teman-teman IDEA sendiri bagaimana nih untuk upaya juga mengedukasi masyarakat konsumen e-commerce di Indonesia begitu? Apakah hanya melalui platform digital juga atau mungkin secara langsung melalui ya kita tahu mungkin bikin acara kah atau melalui media juga misalnya seperti yang kalau misalnya hari inilah bagaimana ini? Ya, memang itu fungsi utama asosiasi ya Mas. Jadi kita bridging kebutuhan antara government dan member, dan juga kita bridging bagaimana kebutuhan konsumen untuk update mengenai industri. Nah kita tuh ada bagian-bagiannya di dalam media. Jadi ada hubungan masyarakat, ada komunikasi publik. Nah itu Yes. punya schedule rutin. Jadi media gathering dan juga bisa langsung ke konsumen, kita edukasi. Jadi tanya jawab Oke. kepada konsumen, case by case. Pokoknya setiap ada case yang mencuat nih, langsung kita bikin FGD gitu. Kayak kemarin tentang kurir, kita bikin FGD. Jadi supaya kita dapat pemahaman yang sama gitu. Sebelum kita tahu menjudge, oh yang salah si Iya. platform, yang salah si logistik, yang salah si ini. Betul. Kita harus pemahaman yang sama dulu gitu. Dan lebih ke solusi ya, karena kan industri digital ini sangat cepat ya Mas, hitungannya menit, hitungannya detik mereka bisa transaksi. Oke. Pasti sudah ada sistem security yang dipersiapkan teman-teman platform yang sangat reliable di belakangnya. Jadi memang jangan khawatir, secara keamanan data juga sudah disiapkan, tapi memang namanya isu pasti ada gitu, apalagi Iya. yang berhubungan dengan human interaction tadi ya, dari kurir Betul. dan lainnya. Nah di situ memang kita harus langsung ke solusi aja, karena kan supaya tetap kita keep up dengan industri digital gitu Mas. Baik, lantas bagaimana nih harapan dari teman-teman IDEA terhadap regulasi-regulasi dari pemerintah sendiri untuk e-commerce? Karena kan juga nampaknya dukungannya lagi hangat-hangatnya nih, lagi sangat luar biasa juga nih untuk pertumbuhan digital di Indonesia. Ya, IDEA memang kerap diajak Mas untuk Hmm. diskusi dari mulai awal
drafting sampai Yes. nanti kita bisa itu, karena kan memang sebenarnya semua pelakunya ada di platform ya, yang memang langsung berhubungan dengan seller dan masyarakatnya gitu. Jadi mungkin harapan untuk pemerintah memperluas akses digitalisasinya tentu, Oke. dan mendukung dengan penyediaan program pelatihan, akses terhadap permodalan juga penting, dan berbagai macam insentif lainnya juga. Yang terpenting mungkin terkait regulasi, agar menciptakan iklim usahanya nih yang mudah dan nyaman. Karena Nah, agar UMKM juga yang masih enggan masuk ke digital bisa konversi secara penuh menjadi UMKM digital. oke. Ternyata juga masih banyak mungkin pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah maupun dari pelaku usaha e-commerce sendiri. Jadi harus saling bergandengan tangan juga nih untuk meningkatkan industri e-commerce ke depannya. Mengingat tantangan dari pandemi COVID-19 juga masih akan berlanjut begitu, meskipun kita tahu akan selesai sampai kapan begitu ya Mbak Arsy ya. Betul. Baik, Mbak Arsy Betul. terima kasih banyak nih atas waktu yang diberikan. Semoga informasi yang sudah disampaikan juga bermanfaat bagi pemirsa, terkait dengan juga tadi bagaimana keluhan-keluhan yang harus disampaikan apabila kita ada sedikit kendala begitu pada saat bertransaksi melalui layanan digital ataupun e-commerce. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Mbak Arsy. Thank you Mas Ya, Prasetyo, stay safe, stay healthy. baik. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Arsy Andini, beliau adalah Executive Director IDEA, dan di segmen berikut